جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah, setelah kita menjalani Ramadan kemudian Lebaran, ya mungkin entah semua dari antum Lebaran di kampung atau enggak kira-kira kemarin? Iya. Kampung semua. Pak Idrus di Jakarta, Pak? Iya, Jakarta dulu terus ke Kuningan. Iya, waktu itu cerita. Iya, taib. Dengan kemurahan dari Allah Azza wa Jalla dan kebaikan darinya, kita berjumpa kembali di majelis ini untuk mengkaji lanjutan kajian kitab penjelasan terhadap usul salasah. Kita telah membahas sebelumnya beriman akan adanya Allah Azza wa Jalla. Terakhir kita kisaran halaman berapa? 140-an. 144. Sekarang di yang kedua kalau salah. Iya. Ya, masih mengimani Allah Azza wa Jalla, mengimani rububiyah Allah kemudian, dan ini semua termasuk bagian dari rukun iman. Yang kedua, hal yang kedua dari hal yang wajib kita imani yaitu tanda-tanda kenabian seorang utusan yang disebut mukjizat. Yang banyak orang mendengar dan menyaksikannya adalah suatu bukti kuat. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dia mengutus rasulnya kepada manusia. Jadi adanya mukjizat dan tanda-tanda kenabian yang didengar dan disaksikan oleh orang, ini bukti yang kuat bahwasanya Allah itu ada. Dialah yang mengutus mereka. Para nabi dan rasul tidaklah terwujud pada mereka hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, melainkan itu semua Allah yang atur. Begitu juga dengan kejadian yang terjadi pada setiap dari manusia yang kadang-kadang di luar nalar mereka. Ya. Sebab hal itu adalah kejadian di luar kemampuan manusia, diadakan Allah untuk menguatkan dan membela para rasulnya dalam menyampaikan risalah. Ini tentang mukjizat. Bahkan kadang karamah, kekeramatan, karamah seorang yang beriman kadang-kadang itu juga di luar logika. Kadang-kadang itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa rencana oleh manusia itu. Taib, kembali ke mukjizat. Sebagai contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tatkala beliau diperintah memukulkan tongkatnya ke laut, maka dipukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelah lautan. Terbelah lautan tersebut menjadi 12 jalan yang kering, dan air di antara jalan-jalan tersebut laksana gunung. Sebagaimana firman Allah, "Fawahayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr, fanfalaqa fa kana kullu firqin kattawril 'azim." Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, "Idrib bi'asaka al-bahr", pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Kalau pakai logika,
air laut dipukul pakai tongkat itu nggak bakal bisa membelahnya, nggak mungkin. Tetapi Allah firmankan seperti ini, cerita yang wajib kita imani. Itu dalam kondisi Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya dan sudah terpojok. Kabur mereka, Nabi Musa dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel kabur dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dan sudah di tepi laut, di pinggir pantai. Mau lanjut kabur, ini depan lautan. Ke samping, ke kanan sama aja tepi pantai. Dan ketika mereka melihat ke belakang, ternyata sudah terlihat pasukannya Firaun tampak. Ya sudah, nggak ada jalan lain. Sampai pengikutnya Nabi Musa, mereka sudah putus asa. Inna lamudrakun, kita ini bakal kegap, bakal kena. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian menenangkan kaumnya dengan suatu sikap yang luar biasa dan menunjukkan tingginya iman beliau meskipun di konteks yang sudah tidak mungkin lagi secara logika untuk lolos. Karena secara logika nggak bisa lolos. Mau terbang nggak mungkin, mau mengubur diri nggak mungkin juga. Mau melewati lautan, ini lautan. Ya, mau berenang gitu atau gimana? Atau mau lanjut hadapin aja Firaun dan bala tentaranya, ya nggak mungkin. Mereka punya pasukan banyak dan juga persenjataan lengkap. Artinya udah nggak ada jalan lagi selain ke Allah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, Inna ma'i Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama saya ada Rabb saya yang akan memberikan saya petunjuk. Subhanallah. Ini pelajarnya besar banget ya. Di saat terjepit sudah tidak ada lagi logika, yang nggak bisa lah pakai logika lagi, udah nggak ada jalan. Tapi masih punya iman, nggak ada Allah yang akan memberikan kita petunjuk bagaimana nanti caranya. Bayangkan. Maka Allah Ta'ala wahyukan apa kepada Nabi Musa, pukullah itu dengan apa? Dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan terbelah. Subhanallah, hal yang impossible secara logika namun possible secara takdir, karena laut milik Allah, yang ngatur Allah. Begitu juga dengan antum. Selama bertakwa, beriman, tinggi imannya, ada hal-hal yang di luar logika. Allah tolong antum di masa-masa yang kalau orang pakai logika umumnya manusia, ini orang ini nggak selamat. Tapi kalau antum minta sama Allah dan antum yakin Allah menjawab dan antum berusaha ikhtiar dengan bertakwa padanya, maka selamat. Atau kadang-kadang juga di masa-masa yang mungkin kemungkinan besar kita itu nggak selamat, dan kita nggak ada waktu untuk memikirkan bahkan bagaimana, karena saking paniknya, tapi Allah selamatkan. Boleh jadi diselamatkannya itu bukan doa kita ketika itu saja, bukan, kita bahkan nggak sempat doa, tapi langsung Allah selamatkan. Mungkin karena apa? Kita zikir pagi petang tadinya, atau kita pernah membantu orang dalam masa sulit sehingga kemudian Allah balas di momentum kita lagi butuh. Ya. Anda pernah hampir udah mendekati kematian ketika itu, subhanallah. Di daerah Ciletuh, Sukabumi. Ketika Anda bersama beberapa ikhwan, kita ada daurah di sana, dan juga ketika itu Ana dan beberapa ikhwan itu main di pertemuan antara sungai dan lautan. Ketika itu memang sungainya lagi surut ya, paling cuman sepinggang. Dan kayaknya adem aja, nyaman gitu. Ya, padahal itu pertemuan sungai dan laut itu termasuk area yang zona yang berbahaya sebenarnya, terutama di pertemuannya pas ya, sungai panjang, laut pantai, laut, pertemuannya ini di bagian sininya nih.
Karena ada pertabrakan antara air dingin dengan air hangat dan juga arus ini dengan arus itu. Kelihatannya di atas biasa aja karena di atas tuh hanya sedikit tabrakan ombak lautan dengan arus ringan bagian atas. Dan kita nggak tahu bahwa bagian bawah itu berbahaya. Atasnya kelihatan biasa, bawahnya yang kita nggak lihat tuh. Jadi putaran kadang-kadang. Nah ketika itu kita berapa orang ketika itu yang di situ ya, ada mungkin 7 atau 8. Kita main gitu, agak menuju ke lautan, menuju ke agak ke tengah gitu. Terasa tadi segini. Lama-lama tiba-tiba sudah segini aja. Tiba-tiba gitu. Wah, udah rasanya udah nggak enak, udah mulai gelagapan. Subhanallah. Dan qadarullah anak ketika itu yang paling akhir, maksudnya paling jauh gitu, paling ke laut. Walaupun jarak berapa meter doang dari beberapa ikhwan lain. Dan ayo kita balik, mau balik kan. Dan ana mendapatkan pasir yang ana injak itu seperti sia-sia gitu apa ya. Ana seperti berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur. Karena ada arus di dalam, di bawah tuh ada kayak ada arus yang mulai, subhanallah. Itu kalau diingat-ingat subhanallah. Ya. Yang mana orang paling dekat ke ana, paling belakang setelah ana, maksudnya di depan ana dia udah mulai ini. Itu ana berusaha untuk ini dan kita nggak bisa bersandiwara ketika itu. Ada sisi secara fitrah dan natural wajah itu mulai kaku. Gimana sih kalau orang menghadapi hal yang gimana ya? Ada sisi panik. Ana lari di situ, tapi lari di tempat. Dan itu malah justru membuang pasir. Ya. Gimana ya gitu kan? Kalau ana berenang kemungkinan besar karena tidak ada pasir, tidak nancep di tanah, malah ke bawah gitu, makin ke depan, makin ke tengah. Itu sampai depan ana, jarak antara ana ke antum lah sekitar itu. Ana kayak gini, dia sampai yang ngelihat wajah ana tuh sampai udah kayak ya gitu kan. Kayak bingung, kayak ya bentar lagi dah gitu. Subhanallah. Namun enggak tahu qadar Allah taala yang ini tiba-tiba bisa aja alhamdulillah mulai jalan. Enggak tahu, ana enggak bisa pakai logika itu. Ya jalan. Dan akhirnya alhamdulillah selamat. Kadang ada saat-saatnya kita udah nggak pakai logika lagi, udahlah, gitu kan. Tapi ternyata Allah selamatkan. Ini tentang peristiwa yang memungkinkan wafatnya seseorang. Begitu juga peristiwa tentang ekonomi dan hal-hal lain. Yang khalaslah, ya udahlah, nyerah aja. Tapi harus yakinkan bahwasanya menyerahnya antum kepada Allah Ta'ala bukan berarti antum nggak punya harapan sama Allah. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Inna ma'i Rabbi sayahdin. Saya punya Rabb saya yang dia akan memberi saya petunjuk. Begitu ya ikhwan, yang muda-mudi ya. Masih muda itu nggak boleh putus asa. Hati-hati. Ya, bukan hanya anak muda, semua orang nggak boleh putus asa akan rahmat Allah. Kata Nabi Ibrahim SAW, wa may yaqnatu an rahmatillahi illa ad-dhal wa ma yaqnatu min rahmatillahi illa ad-dhallun. Tidaklah ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Contoh lain mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam berupa menghidupkan orang mati dan mengeluarkan dari kuburannya atas izin Allah. Firman Allah, wa uhil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah sekarang kalau ada yang seperti ini, kita percaya nggak? Maksudnya dia bisa menghidupin orang mati, kita percaya nggak? Nggak bisa percaya. Nggak ada yang seperti itu. Namun kalau misalnya Dajjal ada misalnya dan menghidupkan, membangkitkan yang mati, kita percaya dalam artian memang ini dari Allah sebagai ujian.
Tapi kalau ada seorang sekarang mengklaim dan dia bukan dajjal, walaupun anak buahnya dari segi tipu daya, dia bilang saya bisa menghidupkan yang mati, maka nggak boleh percaya. Walaupun dia mungkin bahasanya nggak menghidupkan, tapi saya akan menghadirkan rohnya fulan yang telah mati. Percaya nggak? Dan ternyata yang masuk ke jasad mediator itu ternyata mengklaim aku adalah rohnya fulan. Percaya nggak itu rohnya fulan? Antum percaya? Oh, diam aja, jangan percaya. Bisa ada orang bilang, kamu kangen nggak sama nenek kamu? Kangen, Pak. Ini saya hadirkan nenek kamu ya ke tubuh mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim, dibacain apa gitu. Ayo masuk neneknya, Mbak Putri. Ya, ngomong, cucuku gitu. Tapi ternyata bahasanya benar sama gitu kayak nenek. Gimana? Percaya nggak? Bahwa saya ini roh neneknya? Nggak mungkin. Roh manusia itu tidak bisa berganti jasad. Ya. Dari alam barzakh datang ke manusia lain masuk itu semua adalah jin. Walaupun kadang-kadang mengakunya adalah sukma. Supaya ini dianggap sebagai salah satu jenis ruh manusia. Jadi sebagian orang menganggap bahwasanya manusia itu memiliki beberapa lapis ruh. Ya, seperti antum satu orang nih punya ruh keterjagaan dan punya ruh sukma gitu. Ini satu kesatuan sebenarnya, namun serpihannya ada. Ya. Dan kadang-kadang syaitan menculik salah satu bagian dari ruh ini sehingga enggak stabil ruh orang ini. Makanya sebagian dari orang gila itu gangguan syaitan. Ada bagian dari ruhnya yang memang dipermainkan oleh syaitan, namun dari segi ruh al-hayat, ruh kehidupan itu masih ada, makanya masih hidup. Tetapi hidupnya dia tuh gila gitu loh. Karena ada bagian ruh yang logis, ruh yang padanya ada akal, itu dengan izin Allah syaitan mempermainkannya. Itu bisa terjadi. Makanya sebagian dari orang-orang yang gila diruqyah itu bisa keluar setannya dan jadi orang normal, bisa sebagiannya, walaupun sebagian enggak. Kalau gilanya karena kepentok ya besi, nah ini mungkin beda. Atau gilanya karena kecubung misalnya, ini mungkin beda. Ya diruqyah sampai kapanpun ya sama aja kayak gitu. Ya. Ada juga gilanya karena stres yang luar biasa, ini juga belum tentu bisa diruqyah karena dari mindset. Nah, jadi kalau ada orang mengklaim bahwa saya bisa menghadirkan orang mati, maka itu tidak boleh dipercaya. Ini Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah itu mukjizat dia, dan orang sekarang nggak ada mukjizat seperti itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa idh tukhrijul mauta bi'izni. Dan ingatlah wahai Isa di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Itu izin Allah, bukan murni Nabi Isa bisa melakukannya sendiri. Contoh lainnya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tatkala orang-orang kafir Quraisy meminta bukti kenabiannya. Maka beliau menunjuk bulan sehingga terbelahlah bulan menjadi dua. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang. Dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Telah dekat datangnya saat itu dan bulan telah terbelah dengan izin Allah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat Nabi, maka mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Subhanallah. Lebih banyak mana ya kawan yang menentang Rasulullah, menentang Islam? Antum lihat ada 3 kelompok, Yahudi, Nasara, dan orang musyrik. Dari tiga ini di Al-Quran disebutkan salah satunya di sini. Ada 2 dari 3 ini, 2 yang paling keras pertentangannya terhadap orang Islam di surat Al-Maidah.
La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Engkau pasti akan menemui permusuhan yang paling keras terhadap orang-orang beriman, orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Enggak disebut Nasrani, malah Nasrani di ayat tersebut ada sisi terpujinya ketika mereka lebih mudah untuk masuk Islam. Kalau kita lihat kenyataannya, coba agama musyrik seperti apa? Hindu atau Buddha atau agama lain selain agama ahli kitab? Lebih banyak mana yang masuk Islam? Dari kalangan Yahudi, Nasrani atau agama musyrik? Nasrani. Lebih mudah, lebih banyak. Selain juga jumlah orang-orang Nasrani memang lebih banyak daripada agama lain. Lebih mudah. Tapi orang Yahudi paling susah untuk masuk Islam. Paling susah untuk masuk Islam. Orang-orang musyrik susah untuk masuk Islam. Tapi kata Allah, permusuhan dari orang Yahudi dan orang musyrik itu paling keras dibandingkan dengan agama Nasrani misalnya. Taib. Kok bisa? Orang Yahudi tahu nggak Islam itu benar? Ketika mereka Yahudi nih, tahu nggak Islam itu benar? Tahu. Ngerti. Orang musyrik tahu nggak agama mereka tuh ngawur, salah, ngaco? Tahu sebenarnya. Maksudnya begini, ikhwan. Pelajaran kehidupan. Ketika ada orang yang menentang antum dan melebihi kadarnya, besar kemungkinan karena sebenarnya dia tahu keutamaan antum. Ya. Cuman sikap yang berlebihan itu boleh jadi untuk menutup-nutupi kenyataan kebenaran. Ngerti nggak saudara? Paham nggak? Belum paham. Nih, ada orang musuhin antum karena dia nggak paham. Ada orang musuhin antum karena dia paham. Mana yang lebih keras perlawanannya? Nah, di situ yang paham. Misalnya MGI, saingannya ada nih. Nah, saingan ini itu keras saingannya dan perlawanannya terhadap MGI. Misalnya ini contoh aja, nggak doain apa-apa, nggak doain kebaikan aja. Cuman misal saja, ya. Dan reputasi misalnya MGI dihancurkan oleh mereka dengan fitnah, tuduhan dan seterusnya. Ada juga saingan antum, saingan MGI, misalnya MSI misalnya atau apalah namanya, MNC atau apa. Satu bidang lah gitu. Saingan tapi bermusuhan, cuman masih ada persaingan sehat. Mereka enggak sampai level memfitnah, enggak. Kira-kira mana yang sebenarnya mengakui akan besarnya atau bagusnya perusahaan MGI? Yang memusuhi biasa aja atau yang paling keras perlawannya? Yang paling keras. Itu yang justru dengan sikap lebih kerasnya itu ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari kenyataan. Ketika antum bermusuhan, na'udzubillah min dzalik ya, atau dicela oleh orang-orang dan dia itu mencelanya berlebihan, yang mana enggak lah, kok kayak gini nih orang, aneh banget. Itu menunjukkan dia sebenarnya tahu bahwasanya antum punya keutamaan yang memang dia pengen hancurin keutamaan itu. Seperti itu. Makanya membutuhkan perlawanan ekstra olehnya terhadap antum. Ini pelajaran kehidupan. Orang yang benci antum karena hasad dengan orang yang benci antum karena nggak paham sama antum, mana yang lebih bisa antum rangkul coba? Orang yang benci antum karena iri dengan orang yang benci antum karena nggak paham antum, nggak paham terhadap antum, mana yang lebih mungkin untuk antum rangkul? Ayo, Ustaz. Yang nggak paham. Sama orang yang benci antum karena tidur. Jangan tidur. Tidak ada tahu antum tidur.
Apa orang yang kesel sama antum karena tidur? Putra sampai ya. Gini. Nah, orang yang memusuhi antum karena gak paham sama antum, boleh jadi suatu saat akan menjadi teman terbaik antum. Ketika dia sadari bahwasanya antum itu baik. Paham di sini? Tapi orang yang memusuhi antum, membenci antum karena iri sama antum, itu paling susah untuk antum rangkul. Dia menyimpan kebencian. Tapi kenapa kok dia perlawannya lebih? Karena orang hasad itu mengetahui keutamaan orang yang dia dengki. Lebihnya omongan dia itu untuk menutupi kenyataan di kalbunya bahwa antum tuh bagus, antum tuh utama. Gitu. Orang Yahudi kenapa mereka pakai tangan Syiah? Ya. Dan kenapa antum lihat Palestina? Di luar nalar. Permusuhan di luar nalar. Karena mereka tahu bahwasannya ini kemenangan Islam akan ada nanti. Dan mereka sebenarnya tahu one day, suatu saat mereka lah yang akan hancur. Begitu, ikhwan. Pahami itu baik-baik. Ini kadang karena tahu nih kita bakal hancur nanti, kemudian sekarang sekalian kita lebih-lebihin aja gitu. Maka ketika perusahaan sedang ada perseteruan dengan perusahaan lain, dan ternyata perusahaan ini berlebihan, sebenarnya yang terlalu zalim ini jangan terlalu ngoyo gitu bahasanya itu apa? Jangan terlalu ngoyo itu apa? Udah ya, biarin aja. Karena mereka yang berlebihan, suatu saat mereka yang akan kerepotan. Sementara kita tuh masing-masing punya Allah. Kita masing-masing memiliki Rabbul Alamin, Rabb yang sama, Tuhan yang sama, yang mendengar segala doa. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ya, beliau mau menjelaskan ke banyak orang musyrikin, banyak orang-orang kafir, mereka bebal. Nah, orang kafir yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin di periode Mekah. Mereka tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu orang benar? Tahu. Cuman pengetahuan mereka itu karena dilihat dari akhlak awalnya Nabi, dari nasab mulianya Nabi, dan dari bahasanya Nabi. Adapun orang Yahudi tahu nggak kalau Rasulullah itu benar? Tahu juga. Cuman mereka kenapa kok nggak mau ikut? Karena hasad. Gitu. Makanya kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih banyak mana? Mantan orang musyrik atau mantan orang Yahudi? Lebih banyak mantan orang musyrik. Ya karena jumlahnya memang lebih banyak. Dan juga orang musyrik ini mereka membenci karena bukan karena hasad pada asalnya. Umumnya kayak gitu. Dan sampai Rasulullah membaca Al-Quran di rumahnya, ada beberapa orang musyrik yang nguping, saking mengakui bahwasanya ini bahasanya bagus banget ini benar nih. Abu Talib nggak mau masuk Islam, tapi tahu nggak Rasulullah ajaran benar? Tahu. Cuman karena apa? Karena nggak enakan sama teman-teman lamanya. Ini ajaran nenek moyang, kamu bisa ditinggalin. Ya. Maka ikhwah sekalian, kita lihat Islam sekarang ketika dimusuhi oleh orang Yahudi terutama dan oleh orang-orang musyrik, kita lihat bahwasanya permusuhan mereka itu tidak memberikan efek yang tragis terhadap kaum muslimin, sekalipun di Palestina terjadi seperti itu. Tetapi tetap alhamdulillah di Indonesia ini semua baik-baik aja, insyaallah. Dan semoga Allah Ta'ala bantu saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah selamatkan saudara-saudara kita dan jadikan mereka yang telah wafat sebagai syuhada dan orang-orang saleh. Allahumma amin. Tanda-tanda yang secara nyata bisa disaksikan panca indera ini diberikan Allah untuk menguatkan dan memenangkan para rasulnya. Dan hal itu merupakan bukti kuat adanya Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwah, teman-teman sekalian, kalau antum mengakui Allah itu ada, maka
jangan khawatir dengan kenyataan-kenyataan hidup yang mana kenyataan hidup para nabi itu lebih miris dibandingkan kenyataan kita sekarang. Ya, memang sekarang kebutuhan hidup itu banyak. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang dituntut oleh orang tuanya supaya kirim uang. Ya, orang tuanya butuh. Antum gaji berapa? Antum kirim separuh. Sisi lain antum pengen nikah. Tapi kalau gini-gini terus sampai kapan saya bisa nabung? Sampai kapan bisa secara logis kayak bisa ya Allah, antum punya Allah. Antum milik Allah dan antum punya Allah Azza wa Jalla. Maka ketika antum yakin bahwasanya Allah itu ada, ya, dan Allah tidak akan meninggalkan antum, maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Terlebih kemudian di sini yang kedua, mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla, mengimani kemahakuasaan Allah, kemaha merizkikan dari Allah Azza wa Jalla. Yang mana mengimani rububiyahnya adalah dialah, yaitu Allah, Rabb yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan tidak ada penolong baginya. Allah tidak membutuhkan pertolongan, tapi Allah Ta'ala mengutus dan memerintah. Rabb artinya zat yang memiliki hak menciptakan, berkuasa dan hak memerintah. Tidak ada pencipta yang hakiki, tidak ada penguasa yang mutlak, dan tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Ini dua hal, al-khalq wal amr, menciptakan dan memerintah. Kita ini ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan kita menerima apa yang Allah Ta'ala ciptakan pada diri kita. Ada gak di antara antum gak terima wajahnya kayak gitu? Ya Allah, kenapa wajah saya kayak gini misalnya? Gak bisa, harus terima. Ketika penciptaan itu kita terima, maka perintah juga harus kita terima. Ya kita terima, apalagi apalagi Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan sempurna, tampan atau cantik bagi perempuan. Masa udah dikasih kayak gitu kemudian menerima hal yang enak-enak seperti itu, namun kemudian tidak menerima perintah Allah Azza wa Jalla? Allah suruh nggak mau. Ya. Dan firman Allah di surat Fatir, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Yang berbuat demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang merezekikan, yang menciptakan dan seterusnya. Sementara orang-orang atau zat-zat yang kalian seru selain Allah, zat yang kalian sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Qitmir itu adalah bungkus biji kurma. Bungkus biji kurma. Antum kalau misalnya makan kurma, itu dalamnya ada biji dan biasanya dibeli ada selaput. Itu qitmir. Itu qitmir. Nah, berhala itu nggak punya apa-apa dia. Bahkan sampai selaput ari biji kurma yang tipis, kecil, gampang dirobek, itu aja yang memilikinya Allah. Sampai sekecil itu, bahkan butir debu, itu yang memiliki Allah Azza wa Jalla. Maka sesembahan selain Allah tidak memiliki itu semua. Subhanallah. Subhanallah. Jadi semua makhluk itu milik Allah. Walillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Kalau antum ke pantai misalnya, pantai selatan terutama yang indah, Masya Allah, itu kan pasirnya ada yang coklat, ada yang kemudian pasirnya berupa bukan pasir yang lembut, melainkan kumpulan dari remah-remah binatang, cangkang-cangkang binatang laut. Subhanallah. Itu pasir kayak gitu tuh, ada kayak gitu. Dan kemudian ada yang pasirnya warna putih sekali, lembut sekali, ada. Pokoknya pantai selatan itu termasuk pantai yang indah, namun memang gelombangnya itu umumnya lebih besar daripada pantai utara. Namun dengan indahnya dan varian tanah dan juga tekstur dari
debu atau butir-butir tanah itu. Kenyataannya pantai selatan itu adalah tempatnya banyak kesyirikan. Dengan menganggap bahwa saya penguasa laut itu Cikidul, lagi-lagi Cikidul, dikit-dikit Cikidul. Ya kan? Dulu kita kenalnya Cikitamedi, sekarang kita kenalnya Cikidul. Ratu Kidul. Ya, dan itu pun terjadi ikhtilaf di antara mereka. Apakah Ratu Kidul itu adalah Nyi Roro Kidul? Karena Kidul itu kan artinya kan selatan. Nama asli bukan Kidul, Kibul. Ya. Ada yang Nyi Roro itu beda dengan Ratu. Bedul. Wow. Bedul mah temannya Komeng. Adul. Ya. Padahal itu si Cikidul nggak ngapa-ngapain dia. Kalau emang ada ya. Cuman kerjaannya cuma nata kemben doang. Ama naik kuda doang di lautan. Kalau emang bener kayak gitu. Ya, ama jemur pakaian kembennya di lautan karena kebasahan laut. Iya, air asin. Juga mungkin nyari aqua kali di daratan. Itu semua alam milik Allah. Tapi kemudian mereka mempersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal si Blorong, Roro, ya, baik Roro yang di laut atau Rara yang punya remote langit, itu semua debu aja nggak punya mereka. Ya, debu aja nggak punya. Ya, selaput kurma aja itu bukan milik mereka. Apa yang mereka punya? Kita ini sebenarnya punya apa gitu loh. Bahkan jasad kita aja itu punya Allah. Kita apa? Ini tangan punya anak, ini punya anak, ini betul. Ini kepemilikan yang kita sendiri itu nggak mengadakannya sendiri, melainkan Allah yang mengadakannya. Subhanallah. Mintanya malah pada selain Allah. Kemudian tidak ada yang mengingkari sifat rububiyah Allah ini, melainkan orang-orang yang sombong lagi ingkar, yang tidak meyakini ucapannya sendiri. Jadi sebenarnya orang yang menganggap ada pencipta selain Allah, mereka ini sebenarnya ragu dengan semua itu. Ya. Seperti yang terjadi pada diri Firaun. Tatkala ia berkata pada kaumnya, Ana rabbukumul a'la. Ini pas udah level kemarahan tingginya Firaun nih, udah paling final. Tadinya, sebelumnya di surah Al-Qasas, dia pernah berkata begini, Ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Ini antum perhatikan baik-baik. Di surat An-Nazi'at, Allah hikayatkan Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Rabb. Di surat Al-Qasas, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai ilah. Mana ya, dua-duanya buruk jelas. Dua klaim ini buruk. Tapi mana yang paling buruk dari kedua ini? Mengklaim sebagai Rabb atau mengklaim sebagai ilah? Silakan pikirkan. Anak kasih waktu. Enggak ada waktu, ya. Mana yang lebih buruk, mengklaim sebagai ilah atau sebagai Rabb? Kita terjemahin, artiin dulu, karena kalau di sini artinya dua-duanya sama Tuhan. Enggak. Gini, Rabb itu adalah pencipta. Ilah itu sesembahan. Mana yang paling buruk, mengklaim sebagai sesembahan atau sebagai pencipta? Mana yang lebih dahsyat buruknya? Sebagai pencipta. Ya. Maka awalnya Firaun ini mengklaim tidak ada yang berhak disembah selainkan saya, aku gitu. Kesombongannya itu, merasa diri berhak disembah. Ini level buruk sekali. Namun kemudian karena ternyata Bani Israel tetap nggak mau menyembah Firaun, maka kemudian dengan sombong, Ana rabbukumul a'la, aku adalah pencipta kalian semua. Ini kan lebih dahsyat lagi kebohongannya. Mengklaim sebagai pencipta, subhanallah. Kalau ada orang bilang sembah aku, itu udah jelek. Tapi kalau ada orang ngomong akulah pencipta kalian, ini orang gila ini. Ini NPD-nya ini keterlaluan. Narcissistic personal disorder. Terlalu narsis gitu loh. Ya Allah, dirinya aja sebenarnya BAB aja masih gitu loh. Tapi mengklaim sebagai pencipta. Kalau dia nahan boker sekali aja nggak kuat, tapi mengklaim sebagai apa? Pencipta.
Ente di rest area aja itu langsung turun dari mobil nyari WC, mengklaim sebagai pencipta. Subhanallah. Ya. Tetapi ucapan tersebut enggak dari keyakinannya sebenarnya. Maka orang ketika kebohongannya itu sangat dahsyat dan terlihat tenang dengan kebohongannya, sebenarnya di hatinya itu tetap aja itu ada sisi itu goncang. Dan memang hakikatnya orang yang sering bohong adalah orang yang sering goncang, makanya ngomong sini beda, ngomong sana beda. Adapun orang yang jujur sana sini ya sama ngomong kayak gitu karena jujur apa adanya dia. Begitu, orang bohong seperti itu, orang bohong. Makanya para polisi itu kadang ada alat namanya lie detector. Pendeteksi kebohongan. Ditaruh di mana? Di sini. Di sini taruhnya. Jadi dideteksi itu. Apa namanya? Detaknya dan apa sih namanya? Ya grafiknya tuh dilihat. Ketika menjawab pertanyaan ini kok lebih dahsyat deg-degannya gitu ya. Walaupun memang itu nggak bisa 100% 100 semua masalah itu pasti terketahui. Kadang orang ada yang deg-degan bukan karena dia bohong. Deg-degan karena malu, ada. Ada deg-degan karena grogi, ya ada. Dan ada yang nggak begitu deg-degan, nggak begitu, maksudnya standarnya biasa karena senior. Ada. Udah hafal nih, udah template ini pertanyaannya, jadi nanti aja dijawabnya template juga. Dan ada yang udah nggak ada detak lagi, mati ini orang. Jadi beda-beda. Jadi lie detector itu nggak selamanya benar gitu ya, sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi seenggaknya bisa sekian persen ya untuk mengetahui ini orang lagi bohong atau enggak. Kita aja tanpa harus megang dada orang, kadang kita ngeliat matanya aja, bohong ini orang nih, lihat mata antum biasanya nggak kayak gini, bohong antum nih. Bisa ngeliat raut wajahnya kayak dia nahan sesuatu, bohong, ini bohong, antum bohong, nggak antum bohong, nggak usah bohong, ya begitu. Allah Taala berfirman, wajahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Mereka orang-orang kayak Firaun ini mengingkari agama, mengingkari ketuhanan Allah, kemahakuasaan Allah karena kezaliman dan karena kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Jadi hati berseberangan dengan lisan disebabkan kezaliman dan kesombongan. Dan kalau kita dapatkan karakter manusia yang memang ternyata dia suka berbuat zalim dan sombong, itu antara lidah sama hati itu betul-betul nggak sinkron sebenarnya. Siapapun itu, jangan diri kita, jangan sampai dikit. Banyak zalimin orang, sombong pula, ya. Itu kelihatannya, keras dan seterusnya, tapi sebenarnya hatinya itu tersiksa dengan kezaliman dan kesombongan dia. Firaun pun sebenarnya begitu. Maka antum lihat di Al-Quran, Firaun itu orang yang paling cepat bereaksi. Reaktif, apa-apa reaktif. Nabi Musa gini sedikit, reaksinya Firaun itu. Karena begitulah orang yang suka bohong, begitulah orang yang suka zalim dan sombong. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mengira bahwasanya semua uswara itu ditujukan pada dirinya. Enggak, orang kalau orang yang paling sensitif kan orang sombong. Dan orang yang paling sensitif juga orang yang suka bohong. Kenapa begitu? Karena orang yang suka bohong, kenapa sensitif? Karena takut. Dia tuh ketakutan menyimpan kebenaran. Orang yang suka bohong itu ketakutan menyimpan kebenaran. Adapun orang yang jujur apa adanya, dia nggak ketakutan karena dia mengeluarkan kebenaran. Gitu ya kawan. Antum kalau misalnya bohong sama atasan, misalnya sama Pak Idrus atau misal saja, pasti ada sisi antum ketakutan sebenarnya. Ketakutan dalam menutupi kebenaran ini. Takut keluar dan ketahuan oleh Pak Idrus bahwa tadi saya ngomong itu. Bebannya lebih besar loh bohong itu dibandingkan jujur. Ya. Makanya kata sebagian ulama, sesungguhnya al-kadhib
ar-raib. Kedustaan itu adalah keraguan. Kalau antum sekali bohong, itu membuat antum ada sisi ragu-ragu. Aduh, jadi beban. Ragu, karena apa-apa nih harus dijaga nih. Jangan sampai ketahuan saya bohong. Jangan sampai ketahuan fakta yang sebenarnya. Itu yang bohong. Juga orang yang paling sensitif, orang yang sombong. Iya. Orang yang paling sombong tuh sensitif. Sehingga nggak ada orang yang boleh sama sama dia. Ngelihat ada orang punya kelebihan sedikit, dia langsung tegak ini. Sombong. Sekarang coba, mohon maaf nih, kalau antum ada yang punya moge nggak? Kalau di tampangnya sih kayak nggak cocok nih, kayak belum bisa nih. Ya moge ya, udah. Atau ya motor cowok lah gitu. Terus ada motor cowok lain yang lewat balap antum, langsung reaktif nggak? Langsung, karena sombong. Iya, karena sombong. Coba kalau misalnya yang nyalip antum motor cowok dan antum pakai Mio, kayak apa pakai Mio atau Supra, pokoknya motor-motor yang kalau dipamerin malu kita gitu. Iya, apalagi Mio biru, ya. Itu motor kameramen tuh Mio biru itu. Kalau antum lihat Mio biru tuh di situ tendang aja nggak apa-apa. Nah, itu kalau ada yang nyalip dari motor cowok, apakah Mio ini akan nyalip? Ngegas. Mas naon sia nyalip aing sia naon. Hah? Katanya, apaan sih ini orang? Gaya banget baru Mio nanti. Iya, apa yang disombongkan sih gitu kan? Jadi orang kalau udah ada dirinya tuh sombong, mudah untuk bereaksi. Nggak mau disamain, nggak mau dikalahin. Itu cepet reaksinya. Apa tadi namanya? Cepat reaksi tadi apa namanya orang sombong? Sensitif. Ya. Gitu. Makanya jangan sombong. Karena sombong itu membuat antum sensitif sama orang-orang. Nggak ada orang yang boleh sama antum. Apalagi mengguli antum. Nah ini sombong ini. Kalau nggak boleh ada orang seperti itu berarti sombong. Seperti Firaun, Nabi Musa dakwah sedikit, reaksinya luar biasa dari Firaun. Kan di antara Israeliat dikatakan di antara kisah Israeliat yang mengapa kok Firaun itu sejak zaman Nabi Musa belum lahir aja, Firaun udah pengen ngebunuhin anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Kenapa? Semua bermula dari mimpi. Firaun mimpi ini ada anak dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Karena sombongnya dia sensitif. Jadi dia tersiksa dengan mimpinya itu dan persangkanya itu, yang mana itu akan terjadi memang. Akhirnya karena dia sombong dan gak mau kerajaannya diganggu dan keperkasaan gak mau dia, akhirnya dia bunuh tuh anak-anak laki-laki kalangan Bani Israel yang baru lahir. Ternyata yang dia khawatirkan itulah yang akan terjadi kelak, dan dia dihinakan, orang sombong ini dihinakan dengan apa? Dengan dilepehin, dengan izin Allah, dilepehin oleh laut ke pantai untuk menjadi ayat, untuk menjadi tanda kemahakuasaan Allah dan tanda kesombongan dia. Akhir dan kesudahan orang yang sombong itu dia akan kena getahnya sendiri. Jadi kalau antum ketemu dengan orang yang luar biasa sombongnya di luar nalar, antum ahsan lebih baik step back, ngejauhin. Karena nggak lama ini orang kalau masih sombong nanti akan kena adabnya sendiri insyaallah. Orang rata-rata kena getah kesombongan sendiri. Enggak dari orang lain, dari dirinya sendiri, dan dia tersiksa dengan kesombongan itu sebagaimana Firaun dan anak-anak buahnya. Taib, kita cukup dari sampai situ insyaallah. Di halaman 147 kita akan baca nanti pada waktu mendatang. Jazakumullah khairul jaza, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Ta'ala mudahkan antum dalam bekerja dan berkarya. Semoga Allah Ta'ala jadikan harta antum, gaji antum berkah untuk diri antum dan juga keluarga antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.